Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Halo atuh guys. Latif di sini akan membantu para spoiler dalam membereskan film-film yang ada di dunia. Saking banyaknya film, mereka sepertinya kewalahan. Latif juga berterima kasih kepada IQ7 dan Sakahayang yang telah menginspirasi, dan tentunya masih banyak pengulas film yang tidak bisa Latif sebutkan satu persatu. Langsung saja kita bahas mengenai filmnya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Upside, sebuah film komedi drama tahun 2019 yang disutradarai oleh Neil Barger. Film ini merupakan remake dari film The Intouchables tahun 2011. Kisah nyata yang diangkat dari kehidupan seorang Philippe Pozzo, atau dalam film The Upside dikenal sebagai Philippe Lecasse. Film yang sangat menarik karena plot yang disajikan tidak begitu rumit dan dibalut dengan sentuhan komedi. Kita sudahi saja bacotannya, mari kita kupas filmnya setajam jilet. My hand's right here, man. Listen to me. The man is having a seizure. Boom. Huh? Right? Okay. We'll be fine. Appreciate you. Film diawali dengan adegan 3 orang yang keluar dari puskesmas. Seorang bapak-bapak didorong menggunakan kursi roda. Ia adalah Philippe Lecasse, atau kita sebut saja Philip. Ditemani asistennya yang bernama Yvonne, atau lebih gampang kita sebut saja Popon. Dan seorang pegawai puskesmas yang bernama si Mamang ini hanya figuran. Di sisi lain, laki-laki berkulit hitam harus mencari pekerjaan dengan halal, tidak seperti bajingan yang makan uang rakyat. Maaf lagi. Ia adalah Dale. Dale merupakan seorang mantan napi kasus narkoba dan harus membuktikan kepada petugas bebas bersyarat bahwa ia menjalani hidup dengan baik dan bersungguh-sungguh. Karena tingkat kemalasan manusia itu tinggi, jadi si Dale asal-asalan ketika melamarnya. Ia hanya membutuhkan tanda tangan sebagai syarat bahwa ia telah melamar pekerjaan dari 3 perusahaan yang berbeda. Dengan mudahnya 2 tanda tangan perusahaan ia bisa lewati. Ia memilih tanda tangan terakhir di tempat yang megah dan gedongan. Terlihat banyak sekali yang antri untuk melamar pekerjaan sebagai pembantu hidup. Del pun bertanya-tanya akan hal itu. Sambil menunggu antriannya, ia berjalan-jalan masuk ke dalam ruangan dan ia mencuri salah satu buku di ruangan tersebut. Del yang tidak memiliki banyak waktu dan harus menjemput anaknya di sekolah, ia masuk ke dalam ruangan ketika orang lain sedang interview. Del bertemu dengan Philip dan Popon untuk meminta tanda tangannya. Saya jelaskan sedikit, Philippe Lecasse adalah seorang miliarder yang mengalami kecelakaan para layang, hingga melumpuhkan bagian leher sampai kaki. Lanjut pada Philip yang menjelaskan tentang kondisi tubuhnya kepada Del. Alih-alih meminta tanda tangan, Del malah ditawari pekerjaan oleh Philip. Sontak Popon yang kurang senang dengan karakter Del, ia tidak menyetujuinya. Tapi Philip yang kekeh meminta Del untuk kerja mulai besok jika ia menginginkan suratnya ditanda tangan. Setelah interview selesai, Del langsung mengunjungi sekolah dan ternyata anaknya sudah dijemput oleh sang ibu. Del yang kecewa langsung menuju kontrakan anaknya. Setelah sampai, Del malah menerima penolakan dari anak dan istrinya. Diketahui anaknya bernama Anthony, atau kita sebut saja Anton, dan istrinya yang bernama Letris atau Eti. Akhirnya Del hanya memberikan buku yang ia curi kepada anaknya sebagai kado ulang tahun. Setelah itu, Eti pun mengusir Del dari kontrakannya. Keesokan harinya, Del datang kembali ke rumah Philip untuk memulai bekerja. Tapi Popon menahannya dan meminta Del tidak mengambil anjing bangsat. Maaf, tapi Popon menahannya dan meminta Del tidak mengambil pekerjaan itu karena dia tidak masuk dalam kriteria yang dicari Popon. Del yang memaksa tetap akan bekerja karena Philip yang memintanya secara langsung. Ia pun menanyakan gaji dan meminta kartu kereta unlimited. Popon menjelaskan gajinya selama sepekan hanya 34.000 dengan garpit setengah bungkus, tanpa kartu kereta unlimited karena ini pekerjaan yang menginap. Akhirnya Popon memperlihatkan kamar yang akan ditempati Del.
Popon juga memberikan alat untuk memonitoring apabila Philip membutuhkan Del. Masuklah mereka berdua ke kamar Philip dengan keadaannya yang masih terbaring. Popon menjelaskan bagaimana cara Del bekerja, seperti memindahkan Philip dari kasur ke kursi roda, memberinya sarapan, berolahraga, menjahit kaos kaki, membetulkan kursi, memahat batu, memanjat monumen, dan lain sebagainya. Tapi yang paling berat adalah memasang kateter, karena si Del harus memasang pada anuannya Philip. Apa itu kateter? Kalian cari tahu saja di Google, biar video ini tidak terlalu panjang. Del menolaknya dan mengajukan banding pada Popon, karena ia tidak sanggup memasang kateter pada anuannya Philip. Tugas itu pun tetap dilakukan oleh asisten bernama Maggie. Keesokan harinya, Del mengawali pekerjaannya dengan melakukan olahraga, memandikan Philip, dan membaca seluruh surat yang diterima Philip. Hingga ia mengantarkan Philip ke galeri lukisan yang biasa dikunjungi. Tapi Del malah ngomel tak karuan, karena Philip membeli lukisan seharga $80.000. Philip pun menjelaskan bahwa setiap karya seni itu tidak dapat dibandingkan dengan uang. Contohnya, ia memiliki koleksi novel yang diberikan oleh almarhum istrinya dan itu tidak ternilai harganya. Del yang ingat bahwa dirinya telah mencuri salah satu koleksi dari novel tersebut, ia merasa kebingungan. 1 pekan telah berlalu, Del yang mendapatkan gaji pertamanya langsung berangkat menggunakan mobil pribadi Philip untuk memberikan gajinya kepada sang istri. Selain memberikan gaji, ternyata Del mempunyai maksud untuk mengambil novel dari Anton melalui Letris. Tapi Letris tidak mau ikut campur karena itu bukan urusannya. Del pun kembali ke rumah Philip dengan mengendap-endap dan menyimpan kembali kunci mobil. Popon yang memergokinya langsung memecat Del. Philip tiba-tiba muncul dan membela bahwa ia yang meminjamkan mobilnya. Pada malam hari, Philip yang selalu terganggu dengan bayang-bayang sang istri dan kecelakaan para layang menyebabkan ia katinggang erep-erep hingga susah bernapas. Del yang sigap langsung memberikan bantuan pernapasan dengan tabung oksigen. Alhasil, Philip bernapas secara normal dan menceritakan ia sudah mencoba berbagai obat tapi tidak ada yang berhasil. Del yang selalu banyak akal mengajak Philip keluar untuk memberinya genjes. Philip yang tadinya tidak percaya akhirnya ngeplay dan bernapas secara lega. Di pagi harinya saat mereka berdua sedang membicarakan bisnis, Maggie sang asisten memberitahu Del ia akan telat masuk kerja. Dengan terpaksa, Del yang menggantikan kateter pada Philip. Tapi saat Del sedang memasangnya, burung golejara Philip malah berdiri. What? Come on, man. Come on, man. What is that? Yeah, we were just talking about you too. Your ears must have been burning. Itu karena alam bawah sadarnya, dan Philip hanya bisa terangsang jika disentuh bagian telinga. Di hari yang lain, Philip mengajak Del untuk menonton pertunjukan opera. Del yang tadinya tidak menyukai seriosa, malah berbalik. Dan ia juga mulai melukis untuk berbisnis. Ketika Popon sedang menuliskan surat untuk sahabat penanya Philip, si Del malah mengganggunya dan menelepon sahabat pena tersebut karena Philip tidak pernah picean dan tidak mengetahui wajah si sahabat pena. Keesokan harinya, Philip yang ingin jalan-jalan dengan Del karena sedang berulang tahun mengajak Anton untuk ngopi di kedai es krim. Ketika pulang, Del berbicara dengan Anton untuk mengembalikan novel yang ia berikan. Anton yang tahu bahwa novel tersebut adalah hasil curian, ia mengembalikannya kepada Philip sambil meninggalkan ayahnya dalam keadaan marah. Tapi Philip memaafkannya dan bertuah bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Mereka berdua pun kembali ke rumah dan... Philip yang tidak menyukai ulang tahunnya dirayakan akhirnya memarahi Popon. Karena merasa bersalah, Popon berniat mengusir semua tamu. Tapi Del malah memarahi Philip karena tidak menghargai semua orang yang sangat menyayanginya. Philip yang berontak menyuruh Del merusak barang-barangnya untuk meluapkan kekesalan. Popon yang mendengar kericuhan langsung kembali ke ruangan tersebut dan Philip meminta maaf karena telah memarahinya. Akhirnya mereka pun berpesta dengan mengundang pemain opera ke rumah Philip. Tapi di sela-sela pesta, Philip menjual hasil lukisan Del kala itu pada tetangganya yang ia kurang sukai.
Philip menipunya dengan dalih itu adalah lukisan dari seniman terkenal. Mereka pun berpesta kembali dengan keadaan Philip dan Dale yang mencapai titik high karena ketagihan Ganges. Ketika mereka sedang berpesta, sahabat pena Philip menelepon dan mengajak bertemu pada hari Rabu Pahing. Setelah melewati Senin Wage dan Selasa Kliwon, hari itu pun tiba di mana Philip bertemu di rumah makan Sunda. Tapi sebelumnya, Philip memberikan cek $50.000 kepada Dale karena menjual lukisan Dale pada Carter, tetangganya. Kembali pada Philip dan Lily, si sahabat penanya yang makan bersama, kencannya tidak berjalan lancar karena Lily terlalu repot mengurusi Philip, yang akhirnya jujur bahwa ia terbebani dan merasa risih. Philip yang merasa sakit hati langsung meninggalkan Lily begitu saja. Sesampainya di rumah, Philip yang kesal langsung memecat Dale karena dia yang mendorong Philip untuk menjalin hubungan layaknya manusia normal. Hari-hari mereka lalui dengan aktivitas masing-masing. Dale yang membelikan rumah untuk anak istrinya dengan uang hasil penjualan lukisan, dan keadaan Philip yang memburuk karena ia sudah tidak percaya lagi pada orang-orang, yang menyebabkan Popon juga meninggalkannya. Akhirnya Maggie membujuk Dale yang sedang bekerja untuk menemui Philip. Singkat cerita, Dale menemui Philip dan mengajaknya pergi. Disinilah adegan di awal terjadi. The gurney. You'll be fine. Appreciate you. Setelah membohongi polisi, mereka pun pergi ke bukit untuk melakukan para layang. Philip pun berterima kasih pada Dale karena memberinya kejutan hingga gairah hidupnya kembali lagi seperti semula. Tapi tidak hanya itu, Dale juga mempertemukan Philip dan Popon. Film pun ditutup dengan adegan Philip yang kembali bersama Popon dan Dale yang meninggalkan mereka dengan senyuman bahagianya. Tamat. Lagi dan lagi seperti biasa. Jadi untuk kesimpulan, kalian simpulkan saja sendiri. Karena setiap sudut pandang orang itu berbeda-beda. Maka dari itu, tuliskan kesimpulan dari film ini di kolom komentar, biar komentar saya haneten. Dan saya juga tidak akan meminta kalian untuk mensubscribe, tapi saya akan mengemis kepada kalian. Tolong subscribe channel saya. Mungkin segitu dulu video kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Saya Latif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu.